Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra, NPM 18430017, dan saya di semester 5 Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya bikin tugas tentang melanggar hukum UU ITE. Yang pertama, contoh kasusnya itu kesusilaan. Ancaman 6 tahun penjara. Itu yang diambil akibat merekam perbincangan mesum sang kepala sekolah. Akibat merekam pembicaraan mesum sang kepala sekolah, baik Nuril, staf honorer SMA Negeri 7 Mataram dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Nuril dinyatakan terbukti melanggar UU ITE. Putusan kasasi Nuril diketahui Majelis Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Majelis Hakim Agung Marwab Dohma 3 Pasaribu dan Hakim Gung Edi Armi. Putusan diketok pada tanggal 26 September 2018. Terdakwa baik Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulitan tentang putusan kasasi yang dikutip dari detik.com. UU ITE yang dimaksud yakni pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Berikut adalah bunyi pasal yang dimaksud. Pasal 27 ayat 1 bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 yaitu setiap orang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar. Padahal pada 27 Juli 2017, PN Mataram membebaskan baik Nuril. Hakim PN Mataram menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1 tersebut sebagaimana dakwaan jaksa. Nomor 2 yaitu kasus perjudian, ancaman 6 tahun penjara yang dikutip dari detik.com. UU ITE jerat pelaku judi online di Lebong. Inisial WD, pria warga desa Piangbi, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, diamankan petugas Polsek Lebong Utara, Polres Lebong, Polda Bengkulu lantaran diduga melakukan tindak pidana perjudian online. Kapolres Lebong, Polda Bengkulu, AKBP Iksan Nur melalui Kapolsek Lebong Utara Ibtu Dani Pamungkas Setiawan mengatakan tersangka terungkapnya terduga pelaku perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian hasil penyelidikan tugas mengamankan terduga pelaku inisial WD di kediamannya. Kasus ketiga, pencemaran nama baik.
maksimal 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Yang dikutip dari nationaltempo.co. Linknya di bawah. Kronologis pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani di Surabaya. Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis Februari 2019. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut pentolan grup band Dewa 19 itu melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu ITE tentang pencemaran nama baik. Saat itu terdakwa membuat konten video yang berisi kata-kata kurang baik, idiot, yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel. Kata jaksa penuntut Dedi Arisandi, pembaca dakwaan di PN Surabaya, kasus yang menjerat pentolan grup band Dewa 19 ini bermula saat hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018. Acara diselenggarakan di Tugu Pahlawan. Itu gagal karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit Kunjungan Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi, terjebak di dalam hotel. Yang keempat yaitu konten pemerasan atau pengancaman. Ancaman tetap yaitu 4 tahun penjara yang dikutip dari cnnindonesia.com. Gilang bungkus. Tersangka UU ITE bukan pasal asusila KUHP. Gilang Aprilian Nugraha Pratama, terduga pelaku pelecehan seksual, bungkus kain kapan jarik, ditangkap sebagai tersangka, akan tetapi bukan dengan pasal tentang asusila dalam KUHP, melainkan pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE. Gilang dijerat pasal 27 ayat 4, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atas perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP. Ini diarahkan kepada dugaan tindakan tersangka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimilikinya. 5. Konten yang merugikan konsumen. Ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Yaitu unsur hoak Hadi atau bisa kenal Anji. Laporan pidana berita bohong alias hoax ditunjukkan kepada Hadi Pranoto dan musisi yang terbilang namanya Anji tidak bisa digeneralisir penafsiran awam dan hukum. Dalam hukum pidana, sangkaan berita bohong atau hoax menggunakan teknologi mesti menjelentrehkan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama pasal 28 selain pasal 14 dan 15.
Undang-Undang Nomor 1 1946. Yang keenam yaitu konten yang menyebabkan isu dan sara, ancaman tetap yaitu 6 tahun penjara. Dikutip dari Regional Kompas. Hina presiden di Facebook. Ropi divonis 15 bulan penjara. Ropi Asman, umur umur 35, divonis 15 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Senin, tanggal 24 bulan 7 tahun 2017. Ropi yang terjerat kasus penghinaan Presiden Joko Widodo dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan. Sekian dari saya menjelaskan tentang melanggar hukum UU ITE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.